Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Mama yang sama-sama kita cintai, kita sayangi, kita hormati dan kita muliakan, dan juga sebagai mbah ya, Uyut juga ya, karena sudah banyak cicitnya nih yang lagi sibuk. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan kesehatan oleh Allah untuk menjalankan ibadah puasa sampai ke hari ke-18 hari ini. Mudah-mudahan semoga Allah tetap memberikan nikmatnya yang tiada tara kepada kita, terutama adalah nikmat sehat walafiat dan nikmat iman dan Islam, sehingga kita bisa menyelesaikan atau bisa istiqomah menjalankan ibadah di bulan yang mulia ini. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mohon izin pada kesempatan ini sambil menunggu azan maghrib, ada beberapa yang ingin saya sharing buat ya Bapak dan Ibu semua, saudara-saudaraku sekalian dan anak-anakku. Ibadah puasa ini adalah ibadah spesial ya. Karena di dalam hadis Nabi SAW ya, Allah mengatakan bahwa puasa itu adalah puasa ibadah untukku dan akulah yang akan memberikan ganjarannya ya. Jadi Allah yang akan memberikan ganjarannya langsung dan terserah Allah gitu ya. Kenapa demikian? Karena puasa itu ibadah yang gak kelihatan ya gak? Haji kelihatan banget nih ya. Walimatus safar, undang-undang tetangga, izin pamit, mohon doa restu. Wah, bapak ini, ibu ini mau berangkat haji. Kan gitu. Sholat ke masjid, kelihatan tuh. Rapi-rapi keluar dari rumah, berangkat ke masjid, kelihatan sama orang. Ya. Bayar zakat, kelihatan. Ke masjid, ya, bawa karung, ya, beras gitu. Atau menyetorkan uang ke panitia, ke amil. Kelihatan. Dan masih banyak ibadah lain lagi. Baca Quran, kedengeran dia buka Quran, dia baca kedengeran. Orang bisa lihat. Ya. Tapi yang namanya puasa itu nggak kelihatan. Yang tahu adalah hanya dirinya dan Allah Subhanahu wa taala. Bisa aja dia sebenarnya nggak puasa, bibirnya dilap-lap supaya kering, ya kan? Jalan dilemes-lemesin, kan gitu ya. Orang nggak ngelihat itu, bener apa enggak puasanya. Kemudian kalau mau juga pada saat wudhu gitu ya, kumur 3 kali, keluar 2. Lumayan 1. Atau masuk kamar mandi, di dalam nggak ada yang tahu, nggak ada yang lihat kita di dalam ngapain. Lumayan lah 1 teguk 2 teguk. Nggak ada yang tahu. Jadi yang tahu puasa itu adalah hanya Allah dan yang bersangkutan. Oleh karena itu, maka puasa ini adalah hanya untuk Allah dan Allah yang akan membalas langsung ganjarannya kepada kita dengan sebesar terserah Allah. Ya. Itu tentang puasa. Kemudian tentang ibadah yang lain di dalam puasa. Antara lain adalah sholat tarawih. Ya, sholat tarawih ada 8, ada 23, ini yang populer lah. Sekarang kita sudah tidak meributkan tentang jumlahnya, yang benar yang mana, udah lewat tuh udah.
ya. Tapi sekarang yang lebih penting adalah bagaimana kita bisa istiqomah untuk selalu berusaha taraweh setiap harinya, gitu. Yang sering dalam kehidupan ini di lingkungan masyarakat, bahkan diri kita sendiri, ya, itu memandang taraweh itu sebelah mata. Kenapa sebelah mata? Karena hukum syariatnya itu adalah sunnah, gitu. Sunnah itu definisinya yang sering kita pahami dari pelajaran sekolah dulu ya, zamannya SD gitu ya. Sunnah itu adalah bila dikerjakan mendapat pahala, bila ditinggalkan tidak apa? Tidak apa-apa. Jadi orang tuh bikin definisi yang kayak gitu, itu nggak bikin kita semangat untuk mengerjakan yang sunnah. Gitu ya. Coba sekarang kita ganti supaya cara pandang dan paradigma kita berubah tentang ibadah sunnah. Kita ganti dengan definisi, ya, amalan sunnah adalah apabila dikerjakan Allah akan lebih mencintai kita. Kita akan lebih dekat kepada Allah daripada kita tidak mengerjakan. Itu bikin semangat. Betul nggak? Kita aja dekat sama tokoh masyarakat saja, artis misalnya, capres kayak kemarin ya, bisa foto bareng-bareng sama capres saja udah luar biasa tuh, bisa dipoto langsung digedein ya, 2 kali lapangan bola ya. Taruh di ruang tamu, pernah foto sama capres, itu foto doang tuh. Tapi ini kita bisa lebih dekat kepada Allah dan Allah akan mencintai kita. Karena satu-satunya yang tidak pernah menolak cinta adalah Allah. Tapi kalau manusia, ya pengalaman pribadi, bolak-balik nembak, ditolak melulu gitu ya. Ya karena modalnya pas-pasan dan seterusnya. Sakit hati, sedih dan seterusnya, kan gitu ya. Tapi kalau cinta kepada Allah, tak pernah Allah menolak. Allah pasti akan membalas cinta semua hambanya. Ya. Dengan membuat kita melaksanakan yang sunnah-sunnah tadi, lebih mendekatkan kita kepada Allah dan Allah akan mencintai kita seperti harapan kita juga mencintai Allah, maka itu akan membuat hidup kita lebih ringan dalam mengarunginya dengan segala pernak-pernik yang ada. Ya. Cobaan, nikmat, ya, dan seterusnya, ya. Karena kan hidup naik turun ya, bagai roda berputar. Ya insya Allah dengan kita dekat kepada Allah itu akan kita bisa lalui ya tanpa dramatikal gitu ya, tanpa dramatisasi gitu. Ya, semuanya biasa aja, jalankan saja, nikmati saja. Itu kalau kita dekat dengan Allah. Ya. Gitu. Jadi yang pertama tentang puasa, yang kedua tentang amalan-amalan sunnah di dalamnya. Ya. Kemudian yang ketiga, nah ini nih. Kita ketemu bulan Ramadan, ya, coba kita tanya sama diri kita masing-masing, udah berapa kali kita ketemu Ramadan? Ya, dimana di Ramadan itu kita sudah waktunya. Itu sudah aja nih. Baik, ya. Karena sudah waktunya, jadi sekali lagi mudah-mudahan dengan bulan Ramadan 1445 Hijriah ini kita bisa melaksanakan dengan baik, lancar, dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, meningkatkan ketakwaan kita, dan yang lebih penting lagi, ini menjadi sebuah kebiasaan setelah Ramadan. Bangun malam, sholat berjamaah di masjid, puasa, nanti kita pakai puasa sunnah Senin Kemis dan seterusnya, ya, dan akan menjadi jalan untuk kita lebih mendekatkan diri kepada Allah. Allah cinta pada kita dan kita cinta kepada Allah, sehingga hidup kita selamat dunia akhirat. Taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.